wabarakatuh. Hai, semangat pagi. Sudah siap belajar dengan Ibu Livia Sintiani? Jangan lupa selalu siapkan catatannya. Semangat semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengolahan data, yang isinya kita akan memahami tentang menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Oke, data dalam matematika adalah sekumpulan berkas atau informasi persoalan atau keadaan yang dapat dituangkan dalam bentuk tabel, diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Banyak cara yang kita bisa peroleh untuk mengumpulkan data. Cara yang bisa kita lakukan untuk memperoleh data, ya. Oke, yang pertama adalah kita lakukan penelitian. Yang kedua, melakukan wawancara. Kemudian bisa dengan cara menyebarkan polling atau angket, atau kita bisa mengumpulkan data dengan perhitungan langsung, ya. Nah, sekarang kita akan Ibu akan menyajikan tentang bagaimana penyajian data. Kita akan bahas ya, menyajikan data bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, setelah data diperoleh, kita bisa menggunakan tabel. Penyajian datanya menggunakan tabel. Seperti ini ada contoh nilai matematika siswa SD Tunas Harapan. Kita buat tabelnya seperti ini. Dari tabel kita bisa mengetahui bahwa 5 orang siswa memperoleh nilai 65, 9 orang siswa memperoleh nilai 70, dan seterusnya. Dan hasil akhirnya adalah jumlah seluruh siswa adalah 50 orang. Ini bentuk tabel. Sekarang adalah cara yang kedua, menggunakan diagram. Diagram itu ada 4 macam. Yang pertama adalah diagram batang, lingkaran, gambar, dan garis. Kita bahas satu-satu ya. Siap. Pertama, diagram batang. Kita akan mencoba menyajikan tadi data yang sudah terkumpul menjadi sebuah diagram batang. Perhatikan semua, ini dia. Nilai matematika kelas 6 SD Tunas Mekar. Perhatikan di sini bahwa ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang, ya. Ini nilai 65 ada 5 orang, nilai 70 ada berapa? Ada 9 orang. Kita buat kayak seperti ini. Jadi yang bawah ini nilainya, ke atas itu jumlah dari setiap siswa yang memperoleh nilai, ya. Seperti 90 ada berapa ini? 90 ada 7. Ini bisa kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Yang kedua, diagram lingkaran. Diagram lingkaran bisa kita buat kalau kita sudah menentukan presentasi besar sudut dari data yang didapat. Kita hitung dulu ya, sebelum pada membuat diagram lingkaran. Kita bikin dulu berapa sudutnya. Siap. Nilai 65. Nilai 65 ini, untuk nilai 65 ya, 65 caranya adalah 5. Karena 5 siswa ya. 5 per 50. Dari mana ini 50? 50 adalah jumlah seluruh siswa. Diulangi, 50 adalah jumlah seluruh siswa. Kalau 5-nya 5 siswa per 50 kali 360 derajat. Dapat deh 36 derajat. Begitu ya. Kali atas bagi bawah. Oke, yang nilai 70 juga sama caranya. Ada berapa orang? 9 orang. Per jumlah semuanya berapa? 50 kali 360, dapat seperti ini ya. Setelah hitung selesai semua, dapat derajat-derajatnya, baru kita buatlah ini nilai matematika kelas 6 SD Tunas Mekar. Gambarnya seperti ini. Ini contoh diagram lingkaran. Jadi besaran setiap potongan ini ditentukan oleh derajat yang sudah kita hitung, ya. Oke, siap ya. Sekarang yang ketiga, diagram garis. Nah, anak-anak, diagram garis sama seperti diagram batang, hanya bentuknya menjadi garis. Nah, ini kan batang ya. Kayak tadi kan diagram batang, kita ubah sekarang. Ini dia.
dalam bentuk garis. Jadi kalau tadi bentuknya batangnya ada batang-batang seperti ini, kalau garis juga seperti ini. Hampir sama. Caranya sama, hanya bentuk penyajian yang berbeda ya. Oke, yang keempat sekarang ya. Yang keempat diagram gambar. Nah, diagram gambar diperoleh sama seperti di tabel, cuman untuk ininya kita dalam bentuk gambar, disajikannya dalam bentuk gambar. Contoh seperti ini, hari Senin ada peminjamnya 25 orang, berarti setiap gambar mewakili 25. Tapi nggak mungkin kan kalau kalian menggambar 25 ada gambar di sini, nggak mungkin. Jadi karena terlalu panjang, kita kasih patokan, acuannya 1. Misalkan yang warna biru untuk 10 orang, yang warna kuning itu untuk 5 orang. Oh, udah deh dapat. Ini berarti kalau 2, 20 tambah 1 yang kuning berarti 25. Sama ke bawahnya. Seperti itu. Ya, Ibu ulangi. Buat dulu acuannya seperti apa. Kalau sudah dapat acuannya seperti gini, ada yang biru, ada yang kuning, baru kita bisa masukkan. Acuannya bebas ya. Kalian mau jadi 1 mewakili 10 tidak jadi masalah. 1 mewakili 5 boleh ya. Oke. Ini contoh yang kedua. Gambar yang lain, gambarnya bebas. Boleh kalian pakai gambar apa saja. Kalau tadi gambar anak yang sedang baca, kalau ini gambar notasi balok ya, not balok. Oke. Nah, katanya acuannya adalah 1 not itu mewakili 10 siswa. Ini deh ya. Berarti tahun 2003 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, 40. Inilah yang dinamakan diagram gambar. Oke. Jadi itu ya. Tadi diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram gambar. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan mengolah data. Data kita olah menggunakan rumus matematika. Data yang diperoleh kita olah ya. Siap. Kita akan mencari min. Min, apa itu min? Nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Rata-ratanya ya. Rata-ratanya bagaimana? Jumlah datanya ada berapa? Dijumlahkan semua nilainya. Ada misalkan nilai 70 ada berapa orang? Tambahkan semua. Dibagi banyak data ada berapa siswa? Contohnya apa? Kita lihat ya. Ulang ya. Min adalah nilai rata-rata. Oke. Ini sebuahnya. Kita akan membuat sebuah contoh. Tadi kan nilai 65 ada 5 siswa. Nilai 70 ada 9. Kan ditambah-tambahkan oleh kita. 65 ada 5 orang. 70 ada 9 orang. 75 ada 14 orang. Kita kalikan tambah dibagi 50. 50-nya ini adalah jumlah keseluruhan siswa. Kalau sudah ditambahkan dibagi 50 siswa dapat deh seperti ini ya. Oke. Nah, jadi nilai rata-rata siswa kelas 6 adalah 77,2. Nilai rata-rata. Atau tadi apa? Min ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencari modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Oke. Kan tadi ini nih, lihat semua. 5, 65, 9 siswa 70, 14 siswa 75. Dari semua data ini, mana siswa yang paling banyak memperoleh nilai? Ada 14 siswa ternyata. 14 siswa memperoleh nilai 75. Berarti modusnya adalah 75. Oke, jadi nilai yang sering munculnya yaitu 75. Oke, berarti modusnya adalah 75. Paham ya? Kita lanjutkan median. Median yaitu nilai tengah. Di tengah-tengah nilainya. Berarti kita harus mengurutkan dulu ya. Kalau ingin menentukan median, kita urutkan dulu nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Perhatikan contohnya ya. Oke, ini ada nilai. Perhatikan, ini adalah contoh nilai ulangan harian matematika kelas 6 SD Sumberjo. Ini ada nilainya nih. Nih ya, masih ada nilai 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8 sampai terakhir. Untuk kita mencari median. Urutkan dulu. Semuanya diurutkan dari yang terkecil. 5, 5, 6, 7, 7 selesai. Setelah diurutkan, sekarang kita lihat jumlah datanya ada berapa. 1, 2, oh ada 10.
10 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Karena ini jumlah nilainya, jumlah datanya genap, kita bagi 2 ya. Dibagi 2 kan tengah-tengah di sini. Kita ambil yang kiri dan kanan. Nah, berarti nilai 7 dan 7 ya. Yang kita ambil adalah di sini. Berarti 7 tambah 7 sudah selesai, hasilnya dibagi 2 yaitu 7. Maka median dari data tersebut yaitu 7. Oke, ini kalau datanya genap. Ibu ulangi, kalau genap ya. Nah, gimana kalau ganjil? Kalau ganjil gampang, kita ambil di tengah ya. Contoh, nih ada angka, kita urutkan biasa dulu, urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang tengah-tengahnya mana? Nilai 6. Gampang ya, kan hanya tengah-tengah saja. Tidak, kalau genap kan tadi ada 2. Kalau ini kan tengah-tengahnya dia sudah 1 buah angka. Oke, jadi mediannya ini 6, kalau ini udah 7 ya. Siap, kita lanjutkan. Ini contoh yang kedua. Bagaimana kalau kalian misalkan jumlah siswanya banyak, ada 50 siswa. Kalian tidak mungkin mengurutkan dari yang paling kecil dari yang paling besar. Berarti buat dulu urutannya. Contoh, biasa ya dari nilai kecil dulu ya. Nilai kecil dulu kita 65. 65 ada 5. Berarti siswa nomor 1 sampai nomor 5 itu nilainya 65. Lanjut, nilai 70. Berarti naik. Dia naik dari nilai 70 itu kan 9 orang. Berarti nilai 6 dari siswa nomor 6 sampai 14 itu nilainya 70. Terus 5 tambah 9 14. Ini naik ya. 5 6. Kemudian 5 tambah 9 14. Berarti 6 sampai 14. Yang bawahnya ini kan 11 ya, 11 orang. Oke, 14 tambah 1, 15 kan naik ya. Kemudian 14 ini tambah dengan sini 25. Oke, yang ini pun sama. 25 tambah 1, 26. 25 tambah 13, 38. Yang ini 38 tambah 1, 39. Kemudian 38 tambah 5. Oke, 43. Jadi ibu ulangi, tambah 1 dulu untuk menentukan ini, tambah dengan jumlahnya menentukan ini ya. Oke, kalau sudah diurutkan, kita baru bisa bagaimana mencari mediannya ya. Ini kan ada 50. 50 bagi 2 berapa? 25 ya. Berarti mediannya tersebut berada di urutan 25 dan 26. Ada di urutan berapa? 25 dan 26. Kan genap ya. Susah menemukan tengah-tengahnya. Oke, 25 ada di posisi mana? Ini 25. Oh, dia nilai 75. Oke, masukkan 75. 26 posisinya di mana? Oh, ada di sini. Nilai 80. Jadi, tambahkan oleh kita kayak tadi ya. Jumlahkan datanya. Kalau sudah dibagi 2. Maka median dari data tersebut yaitu 77,5. Itu median ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Nah anak-anak, selesai sudah belajar dengan hari ini. Bagaimana? Kalian sudah paham materi hari ini? Jangan lupa terus membaca, menyalin apapun yang bisa kalian lakukan untuk menambah wawasan kalian. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.